Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa channel setia Junaidi 3953. Saya cukup lama tidak melakukan kegiatan posting di kegiatan peternakan ayam petelur saya yang dilaksanakan secara umbaran ya. Mohon maaf, ini cukup lama ya, mau 1 bulan lebih saya tidak melakukan aktivitas informasi perkembangan ayam petelur saya. Hari ini saya menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan tersebut, semoga saja bisa bermanfaat ya. Fokus dari kegiatan hari ini adalah melihat perkembangan dari ayam petelur saya yang dilaksanakan secara umbaran ya, semi umbaran boleh juga dikatakan demikian, karena saya melakukan ayam petelur ini seperti layaknya seperti ayam kampung biasa. Dia dilepas ya, kemudian dia bertelur seperti ayam petelur masuk ke tempat telur yang sudah disediakan ya. Nah, ini suasana di sore hari kawan-kawan ya. Baru saya sudah beri pakannya. Dia juga cari pakan tambahan di sekitar yang kadang-kadang saya beri secara alami ya. Ada juga daun-daunan di sekitarnya, ini bisa sebagai pakan tambahan ya. Nah, ini coba kita akan masuk ke dalam kandangnya ini. Ini kandang, ketika dia malam hari dia masuk lagi seperti yang kita lihat. Nah, ini ada yang masuk di tempat telurnya. Baru saja saya petik telurnya hari ini. Ya, kisarannya tetaplah sekitar 180 biji per hari dari sekitar 200 ekor ayamnya ini. Ya, dari kondisi sekarang pakan yang cukup meningkat harganya ya, kita perlu juga waspada dan berusaha mencari alternatif supaya pakannya bisa ditekan ya. Kualitas pakan tetap tinggi, tetapi biayanya kita akan tekan dengan melakukan pakan alternatif. Kita berupaya ke sana supaya kita tidak merugi ya. Nah, jadi untuk sementara bisa dikerjakan, tapi kalau keuntungan tidak begitu banyak ya. Mudah-mudahan ini bisa akan dicari inovasinya untuk pakan alternatif yang bisa menekan biaya dengan produksi tetap, bahkan bisa lebih meningkat. Nah, ini kita lihat ada yang di luar ya sore hari ini. Ini memang kita beri lampu penerang ya untuk malam hari, tapi tidak selamanya di malam hari itu kita nyalakan. Kadang kita matikan juga untuk supaya dia bisa beristirahat. Nah, kandang yang berukuran 2 meter kali 22 ini kapasitasnya yang utama itu ada 200, tetapi sebagian saya distribusikan ke kandang yang satunya. Jadi mungkin yang ada di dalam sekitar 150-an ekor, yang 50-nya di kandang. Nah, ini kita ke belakang. Nah, kita melihat yang masih ada di luar. Tadi diberi pakan juga di sini. Ya, di sekitar kandang ini memang seperti informasi yang pernah saya sampaikan dulu adalah kebun ya, karena memang konsep yang saya buat ini adalah pertanian terpadu ya, pertanian terpadu yang menitik beratkan kepada peternakan, perikanan, dan perkebunan. Nah, ini konsepnya.
Jadi konsep ini saya gunakan. Kenapa? Karena lahannya sempit, tapi bisa kita manfaatkan untuk kebun, bisa untuk manfaatkan untuk ikan. Paling tidak keperluan ini adalah untuk keperluan keluarga. Nah, kalau ayam petelur ini sudah memang merambah ke kegiatan ekonomis ya. Ini usianya sudah 1 tahun 1 bulan. Jadi produksinya sudah lancar, akan tetapi memang kita akui tidak seoptimal ayam petelur yang dibuat di kandang baterai ya. Kita melihat kalau di kandang baterai hasilnya menurut informasi bisa sampai 95%, bahkan sampai 100% katanya. Nah, kalau saya menggunakan sistem umbaran ini, sistem semi umbaran, tidak bisa mencapai 100% kelihatannya. Apa kendalanya? Ya mungkin karena memang tidak intensif secara pemeliharaannya, akan tetapi menurut saya biaya pakan yang bisa saya tekan, karena dia makan tidak fokus kepada makan yang pelet yang sudah tersedia. Nah, dia kadang-kadang mengais di kebun ya. Nah, kadang hasil kebun seperti kelapa saya belah, saya berikan untuk tambahannya. Nah, itu yang menyebabkan pakannya bisa ditekan untuk kesehariannya. Kalau kita berikan full seperti sistem kandang baterai, saya khawatir karena sifat dia makan ini juga termasuk kuat ya, takutnya biaya antara pakan dan produksi dan hasil jual tidak seimbang ya, bisa lebih besar biaya operasionalnya. Sebentar lagi ini akan kita tutup kandangnya dan pintu tertentu ya yang masih dibuka ini supaya dia bisa masuk. Jadi dia masuk sendiri seperti ayam kampung biasa. Nah, ini kawan-kawan dia bertelur, nanti masuk ke dalam ada tempat bertelurnya seperti ayam kampung itu. Untuk sementara saya menganggap ini menjadi kesenangan ya, menjadi kesenangan saya di dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya, aktivitas sehari-hari. Untuk kegiatan yang menyenangkan ya. Kenapa saya katakan ini menyenangkan? Karena terus terang ini bukanlah usaha yang bisa menjanjikan menggantikan keseharian kita bisa memenuhi keluarga. Kita akui tidak bisa, karena memang jumlah yang kita pelihara ini pun hanya sekitar 200 ekor. Katakan saja dalam 200 ekor itu bisa produksi 180 biji per hari atau 6 rak lah gitu di dalam, karena satu rak itu 30 biji. Nah, sekarang ini bisa dijual ke pasaran, ke pembeli yang untuk dijual lagi harganya sekitar 50.000 per hari. 50.000. Jadi dengan 50.000 itu kalau kali 6 rak kan dapat 300.000. Nah, satu sak bama ya, pakan yang kita beli di pasaran itu mampu untuk 2 hari. Saya hitung 2 hari. Jadi kalau 2 hari harga pakan dan obat-obatnya ya kurang lebih 460.000 per hari. 460, katakanlah sampai dengan 500.000 ya, dengan obat dan sebagainya ya, masuk listrik, jadi 500.000.
Jadi dalam 2 hari itu berarti apa ya, 500.000 dengan hasil 600.000, jadi ada sekitar 100.000 per 2 hari. Jadi 1 harinya ada 50.000 kita dapat. Nah, ini untuk dalam jumlah sekitar 200 ekor ya. Jadi ada saja, cuma tidak banyak. Nah, tapi kalau jumlahnya ini kita perbesar, nah, anggaplah 400 ekor atau 600 ekor, nah memungkinkan ada peningkatan keuntungan ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan, ada aja jumlah dari ayamnya sendiri yang ditambah. Nah, mungkin pekerja kita yang kita kerjakan juga tidak begitu menekan kerja kita ya, karena jumlahnya banyak, mungkin tenaga kita memerlukan penambahan juga tapi tidak banyak. Jadi kalau sekitar 200 atau 400 ekor ya dikerjakan sendiri bisalah. Tapi karena saya ini kan orang pekerja kantoran, jadi ini hanya sekedar sampingan. Nah, ada tetangga yang merawatnya. Baik, cerita pengalaman ini saya merasa bersyukur sekali bisa berbagi pengetahuan ya, pengalaman, karena selama memproses ini luar biasa yang saya lakukan ya, luar biasa, karena bibit yang saya lakukan untuk di pengembangan ini memang dari kecil. Jadi proses bibit yang didatangkan itu memang dari DOC. Nah, dari DOC itulah, karena saya sebelumnya tidak pernah memelihara ayam petelur ini, tapi sampai bertelur merupakan kebahagiaan saya yang luar biasa. Yang menarik sekali adalah konsep dengan sistem umbaran ini, menurut saya, karena kita melihat habitat ayam yang sesungguhnya adalah dia hidup di alam terbuka ya. Nah, kalau misalnya di kandang beterai tentu kita melakukan pekerjaan yang betul-betul harus intensif ya, intensif. Kita menjaga bagaimana kondisi ayam itu terpantau terus ya. Nah, tapi saya juga nanti menjadikan perbandingan ya, pengalaman yang didapat ini, bagaimana, apakah yang lebih efektif dengan sistem umbaran seperti ini atau dengan sistem kandang beterai. Sementara karena saya memang mengatakan bahwa ini adalah hiburan ya, kegiatan saya yang sehari-hari saya lakukan pagi dan sore. Nah, ini suasana sore hari, kita melihat aktivitas ayamnya seperti ayam kampung ini. Kita bisa santai. Nah, di sekitar kandang ini kan ada kolam ya, ada kolam. Nah, itu ada kandang yang satunya, ini juga ada kolam terpal ya, kolam terpal berisi ikan popuyu. Memang kalau kombinasi ini ya yang kita bisa manfaatkan, sistem pertanian terpadu, perikanan, perkebunan, dan peternakan, itu akan berdampak positif menurut saya ya. Kenapa? Karena kotoran dari ayam ini yang dianggap tidak bermanfaat, ini saya manfaatkan untuk kebun ya, pupuk kebun. Jadi kebun saya yang ada di sekitar ini tidak pernah menggunakan pupuk kimia. Jadi pupuk kandang yang ada itu yang saya olah ya sedemikian rupa, dijadikan pupuk. Nah, itu kita lihat dari kejauhan yang terkumpul di karung-karung bekas bama itu ya, pakan itu adalah pupuk kandangnya. Nah, ini kolam yang sampingnya ini.
Kolam ini ada nila ya, di sana juga ada ikan papuyu, yang kolam terpal itu adalah ikan papuyu. Nah, ini kebunnya yang boleh dikatakan lahannya kecil, hanya 13 meter kali sekitar 50 meter lah ke belakang. Saya tanami berbagai macam buah-buahan ya, macam buah-buahan, ada aja kelapa, ada durian, rambutan, ada juga sawo, ada apa lagi ya, ini juga ada sukun. Nah, ini yang menurut saya yang membuat saya senang gitu kan. Kenapa saya katakan senang? Kalau kita bertanam buah-buahan yang variatif, ya memungkinkan kita akan bisa menikmati buah itu ketika ada di pasaran. Ketika ada di pasaran, kalau sudahnya kelapa ini alhamdulillah setiap hari pun dipetik sepertinya tidak habis-habis. Padahal jumlahnya hanya sekitar 5. Yang lain-lain ya seperti rambutan juga ada itu 2 yang sudah berbuah juga. Ketika musim berbuah alhamdulillah kita bisa nikmati untuk kepentingan keluarga. Nah, ini yang obsesi saya untuk pengembangan lahan sempit dengan mengkondisikan sistem pertanian terpadu. Saya merasa bangga juga punya kawan-kawan ya, kawan-kawan yang ada di YouTube memberikan informasi sehingga menjadi bahan referensi yang luar biasa bagi saya untuk saya berbuat, mengambil pengalaman kawan-kawan itu menjadi pelajaran berharga untuk saya kondisikan di lapangan ya. Dengan kita memanfaatkan lahan yang sempit bisa berhasil guna ya, bisa memberikan suatu manfaat ekonomis dan juga manfaat kebutuhan batin ya. Kita merasa senang berada pada lingkungan rumah ya, hijau, walaupun ada ternak tetapi bisa terkondisi untuk tidak memberikan bau yang tidak nyaman ya. Nah, konsep di dalam ternak ini, pengalaman saya yang saya dapatkan adalah kita jaga bahwa lingkungannya itu tetap kering ya, jangan sampai becek. Alhamdulillah ini 1 tahun belum pernah saya vaksin ayam petelur saya ini, belum pernah, karena sejak kecil sampai sekarang belum pernah divaksin. Ada keinginan untuk memvaksin juga, mudah-mudahan pada suatu saat ini nanti akan tervaksin ya. Kita berharap apa yang kita lakukan ini juga mengikuti nasihat dari pakar peternakan ya, yang selalu memberikan edukasi bagaimana cara memelihara seperti ayam petelur ini. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dulu informasi. Semoga informasi ini setidak-tidaknya menjadikan referensi kawan-kawan yang punya hobi yang sama ya, sehingga hobi ini menjadikan kita senang dan bisa bernilai ekonomis ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di dalam informasi ini. Semoga channel saya tetap menjadikan bagian dari kawan-kawan yang membudidayakan ya pertanian terpadu. Jangan lupa subscribe ya, bisa disebarkan kepada kawan-kawan yang lain apabila dianggap bermanfaat. Semoga ilmu yang sedikit yang saya berikan bisa bermanfaat. Begitu juga ilmu yang Bapak, Ibu, kawan-kawan yang bisa sampaikan sangat
bermanfaat bagi saya untuk kembangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.